Aku mau. Oh, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Petamburan 05, Bapak Hadir. Yang terhormat juga Wakil Kepala Sekolah SDN Petamburan 05, bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, Pak Muhammad Ma'rus dan Ibu Lisdawati. Dan yang lupa juga para bapak ibu guru yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Ya, pada hari ini alhamdulillah segala puji bagi Allah kita panjatkan karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif di kelas dan di sekolah dari Pak Muhammad Ma'rus, CGP Angkatan 5 tahun 2022 dari Jakarta Pusat, Sekolah SDN Petamburan 05. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini untuk mendengarkan pemaparannya nanti untuk diseminasi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikutinya dari awal sampai akhir dengan baik dan kita bisa menerapkannya di kelas kita dan di sekolah kita pada umumnya. Untuk selanjutnya saya persilahkan pada Pak Muhammad Ma'rus untuk menyampaikan diseminasinya tentang budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Pada Bapak Muhammad Ma'rus saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Nurella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan guru SDN Petamburan 05 yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Petamburan 05, Bapak Aidin, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Nurella, Bapak Ibu Guru, Wali kelas dan Bapak Ibu Guru Bidang Studi serta segenap karyawan dan tenaga pendidikan SDN Petamburan 05. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, setelah kita melaksanakan kewajiban kita mengajar kelas masing-masing, di siang hari ini kita lanjut untuk sharing ya Bapak Ibu, ya, belajar bersama tentang budaya positif, ya, budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi sebelum itu saya ada sedikit supaya bukan pembelajaran, tapi sharing kita siang hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Serius tapi santai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh berdiri. Ini bisa ice breaking ini bisa kita terapkan di kelas atau di lapangan ya. Untuk menyiapkan atau mengistirahatkan siswa ya, di kelas bisa kita terapkan, kemudian di lapangan juga ya. Untuk teman-teman yang biasa di lapangan ya, misalkan istirahat di tempat gerak ya, itu ada lagunya ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya. Titik titik bunyi hujan di atas genti, airnya turun, naik lagi. Airnya turun, naik lagi. Airnya turun, tidak kembali. Langsung duduk atau istirahat gitu Bapak Ibu. Bisa ya? Oke. Pandai skip dulu Pandai. Skip dulu skip. Tik 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 bunyi hujan di atas genti, airnya turun, naik lagi. Airnya turun, naik lagi. Airnya turun, tidak kembali. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Itu kalau mau istirahat akan lebih enak di lapangan ya, istirahatnya dari berdiri ke duduk dengan begitu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar
7 materi ya. Maka banyak ya. Dari pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasarnya apa, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Disampaikan oleh saya Muhammad Marus sebagai calon guru penggerak ya. Untuk mendiseminasikan kegiatan ini supaya terjadi pemahaman yang sama kepada Bapak Ibu guru di ekosistem pendidikan di SDN Petamburan Pasar 5. Baik, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu tangannya semuanya dikepal. Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu yang Bapak Ibu kepal ini ada berlian atau emas atau logam mulia ataupun yang berharga. Ya. Coba bayangkan dulu ya, kalau sudah dibayangkan nanti pegangannya masih erat. Ya. Bayangkan di tangan Bapak Ibu ada benda yang berharga. Ya. Tugas teman yang ada di sampingnya, rekannya maupun yang di belakang, ini kalau busana di belakang ya, karena pasangannya di belakang. Itu teman yang lain coba berusaha membujuk, mengajak, ya, jadi bergantian posisi ya, mengajak, membujuk supaya kepala ini dibuka dan ingin direbut sesuatu yang berharga tadi yang ada di tangan temannya. Coba, bisa nggak? Salah satu bergantian, ya. Kira-kira bisa nggak? Bapak Ibu mau nggak membukanya itu? Nggak bergantian. Ada yang mau berusaha membujuk, membuka, ada yang memegang benda berharga itu. Jangan semuanya megang, ya. Kira-kira Bapak Ibu dengan rayuan, termasuk dengan intimidasi, dengan ancaman, buka nggak segala macam, mau nggak? Kira-kira kita bayangkan benda berharga yang ada di tangan kita itu pengen diambil oleh orang lain, kira-kira kita mau nggak membuka genggaman tangan kita? Nah, dengan cara apapun bisa nggak? Kira-kira, bukan kira-kira, menurut bayangan Bapak Ibu, atau kita bayangkan sesungguhnya terjadi? Ya. Mau nggak? Apa? Kenapa nggak mau Bapak Ibu? Pak Agus saya tawarin rokok nggak mau. Agus rokok buka. Memujuk. Oke. Panis skip dulu, Panin. Baik, Bapak Ibu, setelah kita praktek tadi SDG tentang Bapak Ibu membayangkan mengapa sebuah benda, ya. Apakah Bapak Ibu mau membuka kepala tangan tadi? Mengapa alasannya tidak mau membuka kira-kira? Karena benda yang ada di dalam genggaman kepala tangan kita adalah benda yang berat atau berharga? Apakah Bapak Ibu menutup kepala tangan Bapak Ibu? Pasti ya. Nah, dalam kegiatan tadi ya Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol ya, membuka atau menutup itu sesungguhnya kendalinya di siapa? Nah, di diri sendiri, bukan di orang lain kan? Jadi kendali mau kita buka mau kita tutup ya itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Mau diintimidasi, mau dibujuk, dirayu, itu kendali kontrol ada di tangan kita sendiri. Jadi kalau bicara tentang ya dalam teori tentang stimulus respon dan teori kontrol itu ya, bagaimana seseorang bisa berubah ya dari paradigma stimulus respon ya kepada pendekatan teori kontrol yang menurut Stephen R. Covey ya. Tapi jangan salah nyebut nanti. Ya, nanti saya potong yang kata-kata ini. Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan
sedikit demi sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Ini menurut Stephen Covey. Stephen Covey itu yang pernah membuat buku Seven Habits, ya, 7 kebiasaan baik, ya, untuk menjadi orang sukses. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Jadi kita ingin merubah paradigma kita, mindset, ya. Dengan diseminasi kegiatan budaya positif ini kita ingin merubah paradigma pola pikir kita, ya, untuk bagaimana agar kita berpikir tentang sesuatu yang baru, ya, berpikir tentang manusia untuk merubah paradigma pemahaman aspek-aspek yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Setiap kita, Bapak Ibu, pasti bisa, ya, untuk merubah paradigma, ya. You can also split your paradigma. Paradigma kita akan bisa berubah tergantung kita mau tidak merubah itu, mau tidak kita belajar merubahnya, dimulai dari diri kita, ya. Tentunya bisa juga ada pengaruh orang-orang lain. Ya, teorinya tentang stimulus respon menjadi teori kontrol, ya. Nah, yang kita lebih tekankan pada kesempatan kali ini bagaimana kita menanamkan budaya positif. Apa sih disiplin positif itu, Bapak Ibu? Atau ada yang tahu nggak? Disiplin itu apa tuh? Apa Bu Sofi? Teratur. Yang lain? Bukan disiplin, ya, tapi disiplin. Tepat waktu. Yang lainnya ada apa? Disiplin itu apa? Jadi mari kita mulai, coba kita bertanya pada diri kita, bagaimana kita berperilaku dan bersikap. Mengapa kita mau melakukan sebuah kegiatan, sebuah aktivitas, ya? Kenapa kita melakukan itu? Apakah ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Atau kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan, terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Misalkan kita datang ke sebuah acara bisa jadi, kenapa ketika kita tanya kenapa mau datang ke acara ini, pernah saya mendengar ada sebuah diwawancarai sama reporter TV, ya mungkin sekarang sedang lagi asik-asiknya demo. Kenapa Mas ini mau datang ke acara ini? Pertama, motivasinya berbeda-beda. Ada yang dibayar, ada yang diajak temannya, ada yang solidaritas. Jadi berbagai macam latar belakang dan dorongan seseorang itu melakukan sesuatu. Ya. Sama murid kita, mungkin kita tanyakan kenapa anak-anak kita, murid-murid kita mau melakukan sesuatu. Kenapa? Kita menyuruh murid kita untuk belajar. Pertama, kenapa dia mau melakukan itu? Satu, apalagi? Tanggung jawab. Bisakah terjadi karena menghindari ketidaknyamanan, terpaksa untuk menghindari ketidaknyamanan? Kenapa? Kalau nggak ditaati, kalau tidak dituruti, pasti dia akan dimarahi oleh orang tuanya, dimarahi oleh gurunya. Jadi akhirnya akan mendapatkan ketidaknyamanan. Maka untuk menghindari ketidaknyamanan, dorongan itu, aktivitas itu dia lakukan. Bisa jadi gitu Bapak Ibu. Bahkan seringnya begitu, ya. Lebih banyak masih ada dorongan melakukan sebuah aktivitas sesuatu karena dorongan dari lingkungan, dari orang lain dan lingkungan, ya. Yang tentunya yang dorongan dan pengaruh dari lingkungan ini bertahannya lama atau cepat?
cepat hilang atau cepat bertahan lama. Ya, ini yang kadang-kadang kita sebut dengan atau seorang itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan hadiah, mendapatkan uang dan sebagainya. Ya, ketika tidak ada dorongan itu, mungkin yang tadinya orang yang demo tadi, misalkan saya contohkan demo, kalau nggak ada uang, mau nggak dia datang ke situ? Nggak mau. Ngapain capek-capek gitu kan? Berarti dorongannya dari karena uang. Anak-anak juga begitu Bapak Ibu. Coba kita tes tanya, kira-kira kenapa dia membuang sampah sembarangan? Kenapa terjadi perilaku yang tidak baik? Kenapa? Nah, ini jadi sebuah pertanyaan yang perlu kita gali lebih dalam. Ya. Atau kenapa ketika ada anak-anak yang rajin, pakaian seragam lengkap, datang tepat waktu, ya kenapa? Dorongan apa yang membuat dia melaksanakan itu? Bisa jadi pertama, ya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan pujian, untuk melaksanakan tata tertib, dan juga itu lahir dari keyakinan diri bahwa dia punya keyakinan bahwa dia menghargai dirinya sehingga dia mau datang tepat waktu, kemudian melaksanakan semua tugas dengan baik dan memakai seragam yang menjadi peraturan sekolah. Nah, itu ya bicara tentang disiplin positif. Ya. Nah, tujuan disiplin positif ini Bapak Ibu menanamkan motivasi, ya. Yang ketiga pada murid-murid kita, ya. Jadi motivasi itu kan kita bisa dapatkan dari luar dalam diri kita maupun dari dalam diri kita. Yang kita kenal dengan ekstrinsik yang dari luar, intrinsik dari dalam. Jadi kalau anak-anak kita, anak-anak murid kita melakukan sebuah aktivitas, sebuah perbuatan atau menampilkan perilaku ya yang menurut kita belum tercermin dalam budaya positif, ya, maka motivasi mereka perlu dibangkitkan, ya, harus mereka miliki dalam dirinya motivasi yang berasal dalam dirinya, intrinsik, ya, bukan berasal dari luar saja, tapi dari intrinsik, berasal dari keluar dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya, meyakini keyakinannya bahwa apa yang dia lakukan, perbuatan baik, rajin, taat pada peraturan di sekolah, kemudian datang tepat waktu, kemudian di kelas juga melaksanakan tugas-tugas di sekolah, itu adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal yang ingin ditampilkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan untuk mencapai tujuan yang ingin diharapkan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal yang muncul secara kesadaran dalam diri anak, ya, itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena ingin ketidaknyamanan, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman dari bapak ibu gurunya, untuk menghindari ancaman misalkan nilai jelek dan sebagainya. Betul kan bapak ibu? Pernah nggak bapak ibu kita mengancam ketika anak kita tidak taat pada peraturan? Pernah kita ancam, awas dapat nilainya jelek. Betul nggak? Siapa pernah lakukan itu? Pernah ya? Ya, ngaku aja. Diancam ya bapak ibu ya? Awas kamu ya, kalau enggak taati, tidak pakai seragam lagi besok. Nah, gitu. Dihukum. Kalau zaman sekolah dulu diapain bapak ibu? Ini orang-orang yang usianya udah senior ya. Kayak Jidan. Dulu suruh diri depan ya, dan Ipa ya. Hormat, berjam-jam ya. Angkat kaki, kuping gini gitu kan ya. Itu zaman sampai sekolah ya. Zaman saya kan ya. Masih gitu ya? Udah enggak ya sekarang ya? Enggak beda ya. Nah, jadi apa sih sesungguhnya makna disiplin bapak ibu?
Jadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Sesuatu, ya, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan agar orang itu patuh terhadap apa yang telah diungkapkan, dituliskan, dan disepakati dan sebagainya. Itu disiplin. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, siapa tokoh Ki Hajar Dewantara itu? Tokoh pendidikan, ya. Bahwa Bapak tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dimanapun ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini maksudnya apa nih? Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak? Ada mau pendapat nggak? Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan dimanapun ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, ya. Self disiplin itu kan disiplin diri, ya. Ya, guru bahasa Inggris, ya. Penanggung jawab IPSD, Bu Asna, Pak Olis. Yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Maknanya apa nih kira-kira? Jadi sebelum kita mendisiplin orang lain, self disiplin. Ya, tadi Pak Nur mau pendapat apa? Lupa. Karena ini berbarengan dengan model. Ya nggak apa-apa. Masih ingat? Kemerdekaan dari kode tertentu, ya. Jadi kita ulangi dari apa yang sampaikan Bu Ella, bahwa sebelum kita mendisiplinkan orang lain kan kita harus mendisiplinkan diri kita, ya, betul ya? Karena kan apalagi di dunia pendidikan kita sebagai guru, jadi sebelum kita meminta murid berdisiplin, kita harus disiplin dulu. Kalau kita nggak disiplin, nanti ada penguasa lain yang akan mendisiplin kita, ya, dengan berbagai macam cara, gitu. Sama di sekolah ada pemimpin kita, ada kepala sekolah. Kalau ada guru yang nggak disiplin, nanti kewajiban sekolah mendisiplinkan guru itu. Kalau kepala sekolah nggak disiplin, ada di atasnya lagi yang mendisiplinkan, penguasanya, ya, atau orang yang jabatan yang lebih tinggi di atas, ya. Tapi ya dalam suasana yang merdeka tentunya. Ya, jadi maknanya begini Bapak Ibu, ya, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Ya. Yang dimaksud disiplin yang kuat di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini akan bertahan lama Bapak Ibu. Kalau motivasinya karena tadi takut untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan hadiah, agar tidak kena marah, tidak menghindari hukuman, itu jangka pendek, ya, nggak akan langgeng. Tapi kalau motivasi internal itu muncul dan didasari semuanya dengan motivasi internal atau intrinsik itu, maka akan berdampak panjang. Ya. Kalau nggak ada hadiah, anak-anak mau nggak? Ayo anak-anak kerjakan tugas ini, nanti Bapak kasih hadiah, semangat. Besoknya, ayo anak-anak kerjakan, pasti nuntut hadiahnya mana Pak? Gitu kan. Gurunya hadiahnya udah habis. Tapi kalau motivasi, bolehlah sekali-sekali ada hadiah, tapi nggak selalu diiming-imingi itu, karena tidak akan bisa bertahan lama. Motivasi atau
budaya, nggak akan bertahan lama. Cara menanamkan, menumbuhkan kedisiplinan dalam diri supaya tertanam, ya nanti kita sampai ke sana. Ya, kita akan menerapkan kepada anak kita seperti apa kita memunculkan budaya disiplin, kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak kita. Kita akan sampai ke sana, ya. 2 jam ke depan. Sanggup Bapak Ibu? Ya, udah hadir. Jadi disiplinnya seperti apa? Dengan kata lain Bapak Ibu, disiplin itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya kewajiban datang ke sekolah jam 6:30. Siswa punya kewajiban datang sekolah 6:30, pulang jam 15. Itu kan bagaimana kita mengontrol diri kita Bapak Ibu. Kita mengatur diri kita, ya kan? Diri kita seperti yang mengontrol diri kita kan, yang mengontrol tangan tadi Bapak Ibu kan diri kita, diri Bapak Ibu, termasuk diri kita. Kita mau datang terlambat, mau datang cepat, mau datang intan, mau datang on time, tergantung di siapa Bapak? Diri kita kan, bukan orang lain. Jadi kalau motivasi intrinsik itu muncul dan berasal dari internal, jadi nggak ada urusan tuh. Saya datang awal nggak ada urusan tuh dipotong TKD, nggak ada urusan tuh saya akan kena marah, takut kena marah pimpinan dan sebagainya. Jadi kalau sudah meyakini bahwa kehadirannya tepat waktu itu muncul karena internal, itu adalah bagaimana dia menghargai dirinya, bagaimana dia menghargai waktu, ya, yang menjadi keyakinan bahwa waktu itu harus dihargai dan sudah internalisasi dalam dirinya, ya, bahwa keyakinan itu dengan dia datang tepat waktu berarti dia bisa menghargai dirinya dan dia menghargai siswa-siswanya. Ya, dan disitulah seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ya. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Ya. Dia datang tepat waktu, dia melaksanakan tugas dengan baik, siswa datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, itu dia mampu menghargai dirinya berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Orang sabar, orang rajin, orang tepat waktu, disiplin itu kan nilai-nilai universal. Enggak memandang ras, suku, agama. Setiap orang, setiap bangsa, setiap suku bangsa, setiap agama itu kan mengajarkan kejujuran, kedisiplinan, ya Bapak Ibu, tanggung jawab. Nah, itu ada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan yang tanpa memandang asal suku bangsa, asal agama, tua dan muda, tidak melihat dari gendernya baik laki dan perempuan, ya, tapi semuanya itu berdasarkan itu semua, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara dan dosen mengatakan para pendidik mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya apa sih? Mengacu pada nilai atau prinsip-prinsip mulia dari seseorang. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara dan ini Bapak Ibu, contoh-contoh nilai kebajikan yang universal tadi. Apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu? Contoh-contoh nilai kebajikan: beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu kan berkarakter, berakhlak mulia, gotong royong. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang akhirnya tercermin dalam profil pelajar Pancasila, merupakan intisari dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang kemudian diambil dan dijadikan sebagai tujuan untuk mencetak pelajar Pancasila yang kita kenal dengan, ada berapa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila? 6. Ada lagunya kan? Ya, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3.
dan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, yang bisa diterapkan. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dan ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan peserta didik kita melekat dalam dirinya nilai-nilai tersebut, ya. Sebenarnya nilai-nilai itu banyak Bapak Ibu, ya. Nilai empati, toleransi, ya. Keyakinan-keyakinan seperti ini banyak ya diungkapkan oleh lembaga-lembaga tertentu, ya. Kerjasama, percaya diri, ya. Ini nilai-nilai kebajikan universal, ya. Menghargai, komitmen, antusias. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang tentunya diharapkan ini berlaku secara universal dan bisa menjadi pegangan ya, kita semua. Nah, ini standar pendidikan nasional. Ya, tujuan mulianya adalah penerapan disiplin positif, ya, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, ya, cerdas dan berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, ya, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Tugas kita adalah tadi di basic education, di pendidikan dasar itu Bapak Ibu, bagaimana kita menanamkan dalam peserta didik karakter dan menjadikan mereka pembelajar sepanjang hayat. Jadi semangat belajarnya itu yang harus ditumbuhkan, ya. Kalau semangat pembelajaran sepanjang hayat ditumbuhkan dalam diri mereka, pasti ya kapanpun dan dimanapun mereka bersekolah semangat belajar tinggi, ya. Jadi nggak ada lagi alasan-alasan mereka untuk tidak bersekolah, tidak semangat belajar. Kenapa? Karena motivasinya itu semangat belajar sepanjang hayat sampai hayat masuk di kandung badan, sampai mereka dewasa, sampai mereka tumbuh besar, mereka adalah pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, bicara tentang motivasi perilaku manusia tadi di awal kita sampaikan. Menurut Bapak Ibu, ya ini ya, menurut Diana Gosen ya dalam bukunya Restarting School Discipline ada 3 motivasi manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Nah, tadi kan, kenapa seorang melakukan itu? Pertama untuk tidak menghindari kenyamanan gitu, atau hukuman, ya. Bapak Ibu silakan ngisi kinerja gitu kan. Kalau nggak ngisi nanti Bapak Ibu yang terlambat TKD-nya potong, yang sakit 3%, yang nggak masuk potong 5%. Pertama mungkin bisa jadi ketika menghindari ketidaknyamanan, hukuman lama-lama bagaimana ditumbuhkan, ya. Tadinya awalnya peserta didik kita karena takut hukuman, tapi yang dimunculkan kemudian adalah motivasi internal, beralih itu, ya. Dulu sebelum adanya pinjer, ya, jempol, saya ingat betul ya, ada guru yang rumahnya jauh, ya, masuk jam 6:30, dulu kan jam 7, betul ya Bapak Ibu ya, ingat nggak? Justru masuk jam 7, sebelum 6:30, bicara nggak mungkin, rumah jauh, naik kereta bisa datang 6:30 gitu, nggak mungkin, ya. Tapi karena ada perubahan, dapat tunjangan lebih besar, ya, kemudian memang sudah menjadi kewajiban, akhirnya mau nggak mau ya untuk menghindari itu supaya nggak terlambat, bagaimana caranya, bangun lebih pagi dan sebagainya. Mungkin awalnya seperti itu, ketidaknyamanan atau takut dihukum, ya, oleh atasan dan sebagainya. Nah, peserta didik kita juga mungkin nanti akan mengalami itu, dan sekarang juga mengalami itu, ya, takut oleh kita, takut suruh berdiri di depan kelas, masih begitu nggak sih? Enggak ya? Takut kalau hari Senin, ya kan, suruh berdiri di depan kelas, ya, hormat bendera Pak Iwan ya, suruh hormat bendera. Nah, besok-besok berubah tuh, ya takut, ya akhirnya
nggak terlambat lagi. Betul ya. Tapi ini bisa bertahan lama nggak ya pertanyaan? Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya anak-anak siapa yang datang pagi-pagi dapat uang 5.000 dari Pak Guru. Satu orang yang datang pagi dapat, tapi besoknya berubah jadi 25 orang. Datang lebih pagi dari biasanya. Akhirnya Bapak Ibu gurunya uangnya habis. Iya kan, kalau tiap hari dikasih uang 5.000 kali anak. Anaknya semangat kan? Tapi begitu uangnya nggak ada, Bapak Ibu guru uangnya habis, udah anaknya balas lagi. Benar nggak sih? Gitu. Beng-beng doang berapa sih kan datang air? Kasih aja beng-beng. Tapi begitu beng-beng nggak ada. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menggali diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mana tuh kalau suruh pilih Bapak Ibu? Dari tiga ini. Teori tiga ya. Nah, kita berusaha, coba kita mempraktekkan nanti di sekolah kita bagaimana menumbuhkan yang tiga. Memotivasi muncul itu tenang dalam diri anak-anak kita. Ya. Saya juga sedang belajar. Ya. Bagaimana guru menanamkan disiplin murid kepada muridnya? Coba Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu di kelas menanamkan disiplin positif kepada muridnya? Ya di kelas ya kira-kira apa? Ya Bu Reni, Bu Asna, Pak Agus, Bu Rizda, Pak Nur, Bu Saina. Apa yang Bapak Ibu tanamkan? Bagaimana bukan apa, tapi bagaimana cara menanamkan budaya positif pada murid Bapak Ibu? Kebiasaan. Seperti apa Pak pembiasaannya? Kali-kalian itu apa? Hukumannya? Kebiasaannya? Contoh kebiasaan Bapak yang Bapak Ibu lakukan di kelas apa? Lagu Indonesia Raya setiap saat, berbaring di depan kelas, berdoa sebelum pembelajaran. Jadi tujuan dari disiplin positif itu Bapak Ibu bagaimana menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Ya tadi ada tiga motivasi. Pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kedua ingin mendapatkan penghargaan, dapatkan apresiasi, dapatkan hadiah. Yang ketiga kalau tumbuh secara bagus atau kita mulai tumbuh kembangkan, maka tadi ya akan bisa berlangsung panjang Bapak Ibu. Ya dan tidak membutuhkan biaya betulnya ya. Kalau pakai hadiah kan biaya kan. Kalau hukuman juga biaya. Biaya apa? Biaya emosi kita yang meledak-ledak itu. Ya. Itu kan biaya juga sebetulnya. Ya kan? Ya kecuali guru-guru kelas 1 sabar orangnya ya. Kalau saya nggak sabar Bapak Ibu. Nah kita belajar. Dan ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi prinsip ya dalam dirinya yang berdampak jangka panjang. Itu yang saya sebut tadi. Ya. Motivasinya tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman, ada dia. Ya. Mau ada hukuman, mau ada dia tetap seperti itu. Punya prinsip, menghargai nilai-nilai kebajikan nilai percaya tadi dalam diri mereka, diri anak-anak kita. Ya. Ada hadiah tetap semangat, nggak ada hadiah tetap semangat. Ada hadiah tetap rajin, tidak ada hadiah tetap rajin. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasar nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi value, nilai-nilai yang mereka hargai itu jadi bukan sekedar tadi ya, tidak menghindari tidak nyaman, tapi mereka sudah mulai menghargai keyakinan mereka, nilai-nilai mereka, nilai-nilai kebajikan tadi. Itu luar biasa. Nah kita akan tumbuhkan itu dalam diri anak-anak kita. Kalau dalam diri anak-anak kita tumbuh, peserta didik kita tumbuh, itu berimbas pada diri kita. Kan tadi kan secara disiplin kan, bagaimana kita disiplin diri kita. Kalau kita belum mendisiplin diri kita, belum tentu kita bisa mendisiplinkan anak murid kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang kepada murid kita? Tadi kan sudah jawab sebagian. Ada 3 hal. Pertama ada hukuman. Kemudian ada konsekuensi.
dan ketiga ada restitusi. Ya. Yang sering kita dengar apa? Hukuman dan konsekuensi. Siapa yang sudah pernah dengar istilah restitusi sebelum hari ini? Dengarnya apa? Restitusi, apa lagi? Konstruksi. Hah? Konsumsi. Pokoknya berkaitan dengan makanan ya. Uang dan makanan itu udah sering dengar ya. Restorasi. Kesenangan ya, kesenangan prostitusi. Tanda ini. Ya. Eksekusi. Jadi berkaitan kenikmatan makanan itu restitusi Bapak Ibu. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah Bapak Ibu, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi ya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan aturan dan keyakinan kelas kita selama ini. Bapak Ibu sudah bikin kesepakatan kelas ya? Bikin ya? Sudah? Ada yang belum? Tapi udah terpampang di kelasnya belum? Ada ya? Yang jawab cuma gue doang. Yang lain? Udah. Ada yang belum ya? Oke. Nanti ada yang belum nanti dibuat. Tapi keyakinan kesepakatan kelas itu dari mana asalnya? Dari anak-anak ya? Ya, dari anak-anak harusnya. Bukan dari Bapak Ibu gurunya yang nulis kemudian ditempel. Anak-anak nih kesepakatan kelas ya, hati ya. Gitu. Bagus ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, betul ya? Bapak Ibu kalau anak muridnya melanggar, apa yang dilakukan? Hukuman. Atau konsekuensi? Lebih sering hukuman. Ya. Anak-anak kalau ngerjakan PR di kelas apa yang ibu lakukan coba? Kebiasaan. Suruh nyanyi depan. Ya. Apalagi? Kerjakan ulang. Berkali-kali lipat ya. Berapa kali lipat bagus? 2 atau 3 kali. Kerjakan waktu istirahat. Dan dendanya apa? 2 masih ada ya? Ada ya? Masih ya, denda ya. Jadi anak denda aja. Jadi setiap itu denda. Akhirnya bebas dari denda, gitu ya. Kalau olahraga boleh ya gitu ya? Hah? Olahraga gimana? Olahraga ceban. Bapak Ibu, kali ini kita akan perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi, ya. Restitusi, ya, bukan bukan prostitusi, bukan restitusi. Jadi ini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Nih, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman tuh, anak dihukum masih berasa kan? Kemudian konsekuensinya apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak-anak karena nggak ngerjain tugas, ya dihukum nggak boleh istirahat. Sakit hati nggak deh? Enggak ya? Langsung tergantung, ya. Anak bisa jadi membenci kedisiplinan karena dihukum. Ya, konsekuensinya kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman pasti melakukannya dengan terpaksa kan? Karena keterpaksaan. Ya. Tapi kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan. Kalau anak mendapat hukuman, konsep dirinya buruk, ya. Kalau konsekuensinya lebih baik. Ya. Kita akan lihat contoh seperti apa. Ya, ini identitas terjadi. Nah, jadi kita ingin berupaya merubah dari hukuman dan konsekuensi yang kita terapkan kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita dengan cara restitusi, supaya muncul
internal, motivasinya berasal dari internal. Oke. Ini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat waktu sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Apa hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Siapa yang pernah begini? Iwan pernah nggak Pak Iwan? Nah, nggak pernah push up ya? Suruh lari pernah ya? Karena tidak memakai masker, jadi konsekuensinya kalau dia pakai nggak dihukum. Beda konsekuensi bukan? Ya nanti kita lihat ini ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Saya mau menjorok konsepsinya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman konsekuensi. Berjemur di lapangan udara. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sejak peraturan sekolah. Bingung kan? Duduk di bang, enggak dia, yang konteksnya dengan dekat kita ya. Tulisannya kelihatan ya, tapi nggak kebaca. Biasa saya bacain dari sini Pak. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ya. Nah, kita sekarang bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia apa saja Bapak Ibu? Ya, nanti ada berikutnya. Ya, ada pembahasan berikutnya. Ya, itu salahnya nanti ada di ujung. Ya, digantung dulu, biar penasaran. Kebutuhan dasar manusia. Ya, apa sih Bapak Ibu kebutuhan dasar kita? Kebutuhan bertahan hidup. Pak, istirahat dong. Bu, istirahat dong. Suka nggak Bapak Ibu? Jam berapa nih istirahatnya? Suka ditanya nggak sih? Iya. Itu anak kan dalam rangka mempertahankan hidup, dia lapar, belum sarapan. Iya, belum sarapan. Nagih, Pak, Bu, kapan sih istirahatnya? Lama banget gitu ya. Pernah nggak sih ditanya? Sering kan? Kalau dia nggak sarapan, itu Pak. Emang kebutuhan dasarnya untuk hidup, mempertahankan hidupnya. Gitu. Iya. Gurunya kasih nggak? Gurunya makan atau enggak? Gurunya makan dulu aja. Oh, gurunya. Ya nggak apa, itu kan bertahan hidup. Kalau nggak makan nanti ngajar gimana caranya? Lemes, mulai, belum waktunya istirahat bisa. Boleh aja, ya. Kalau kasus tertentu, ya, tidak selalu ya. Konsekuensi nggak sarapan, anak. Ya. Itu kan naluri untuk bertahan hidup anak, iya kan? Walaupun ada konsekuensinya, dia harus menahan lapar sampai istirahat ini. Tapi dia akan berusaha bertahan hidup dengan cara minta, tolong, minta apa ke gurunya, karena kontrol ada di gurunya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ya, Bapak Ibu gimana contoh kasih sayang? Ya, Bapak Ibu kalau ada anak yang agak-agak caper gitu kan, ada nggak di kelas kita yang suka caper gitu kan? Kenapa tuh? Iya, ini butuh kasih sayang Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu. Ya, karena muridnya banyak, nggak dapat perhatian gitu kan, akhirnya sedikit caper dari perhatian. Hah? Bisa jadi nanya terus supaya dapat perhatian gurunya, kan ini lagi butuh kasih sayang. Ini kan butuh dasar manusia gitu, ya. Dan dasar diterima ya oleh guru. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, ya. Karena kan pengen diakui kan.
dipuji, diapresiasi. Oh, Pak, ini hasil karya saya loh. Coba kalau kita diemin, gimana? Mana tuh wajahnya tadinya gembira, tadinya ini Bro, ingin mendapatkan pujian dari bapak ibu gurunya, apresiasi. Iya tadi tuh, ini kebutuhannya, kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, ya, anak sudah selesai, pelajari, itu apa? Karena kebutuhan. Ini kan anak kinestetik, cahaya tuh, ada kebutuhan khusus, ya, kebutuhan ini, kebutuhannya khusus itu, ya. Jadi beda dengan yang lain. Itu tiap hari diingat itu, ya pakai sepatu, diulang lagi bu. Foto ya, ini saya ya. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Main kapal-kapalan gitu kan, tuh takutnya kan. Kalau belajar dulu bete, akhirnya main kapal-kapalan, guru marahin. Karena main apa, bikin kacamata, ya ada masih klasik. Ada. Itu kan kesenangan kan, hobi kesenangan mereka. Itu kebutuhan dasar. Kita mesti apa coba? Lagi belajar main kacamata-kacamataan, main kapal-kapalan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Oke, ini kita skip yang tugas. Ya. Saya sih biasa kalau nyiapin pakai link khusus dia ya. Jadi Bapak Ibu, ya, bicara tentang restitusi itu sebetulnya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan sebagai guru. Yang pertama, dalam 5 posisi kontrol menurut Diana Gosser dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 98, ya, mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas. Dan sedang kita evaluasi kan, kami diseminasi ini kita mau evaluasi apa penerapan disiplin yang sudah kita lakukan di kelas kita, di sekolah kita seperti apa. Kita evaluasi kan, sudah berjalan dengan baik belum? Atau sudah memunculkan motivasi yang baik belum dalam diri anak kita? Kita evaluasi. Yang pertama, posisi kontrol yang terkait dengan posisi guru pertama. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, ya. Sebagai penghukum begini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Patuhi aturan bapak atau awas ya. Ini bisa kita terapkan di kelas maupun di rumah yang punya anak gitu. Kalau posisi penghukum ngomong kayak gitu tuh, kamu selalu saja, kamu lagi, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi menghukum anak dengan kata-kata begitu, ya. Itu posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Gitu. Ada anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya Bapak Guru. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu gak kasihan. Ibu udah berangkat capek-capek, belum sarapan dari pagi. Kamu masih belum ngerti juga. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Jadi kan ada merasa bersalah gitu. Ini posisi kontrol membuat merasa bersalah. Berapa kali sih Bapak harus kasih tahu kamu? Nah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, ya. Nah, pada posisi ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan, ya. Posisikan teman pada guru, posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa juga positif, ya. Nah, kalau contoh dalam posisi kontrol sebagai teman ini ya, bahasanya itu lebih dekat dengan siswa, ya. Ayo bantulah, jadi bapak, jadi ibu gitu ya. Ayo sini. Nah,
Jadi bahasanya bukan bahasa tadi, beda dengan penghukum, beda dengan masa bersalah, tapi sudah lebih dekat ya. Ya Bu Reni kemarin pernah menceritakan dengan menjadikan mereka teman. Jadi bahasanya juga dekat dengan siswa. Ya, ya sudah, Ibu maafkan kali ini kamu tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi seperti itu kan. Gak apa-apa deh, gitu kan. Jadi nggak ada jarak kita dengan siswa. Jadi posisi kayak itu. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita pantau. Jadi rujukannya selalu hukum, peraturan. Coba kalau kita mantau jadi pengawas, ya, di lapangan, di kelas, jadi guru piket, ya. Jadi dipantau ketika anak ya melanggar peraturan, tapi peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Oh, jam segini datang, sanksi dan sanksinya apa? Jadi merujuk kepada peraturan, itu pemantau. Hukumannya apa? Kan sudah dibuat peraturannya dan sebagainya. Jadi merujuk pada peraturan yang sudah dibuat dan sepakati. Nah, itu adalah pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Posisi yang terakhir. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya. Jadi bersama-sama. Ya. Ini berbeda dari 1, 2, 3, dan 4 tadi. Ya. Jadi ini adalah restitusi. Jadi menjadikan murid kita sebagai manajer bagi diri sendiri. Kalau manajer itu kan menjadikan dia bisa mengelola dirinya. Kita memposisikan peserta didik kita, dia mengelola dirinya ketika dia berhadapi dengan masalah, ketika dia melakukan perbuatan yang salah atau melanggar peraturan atau tidak disiplin, gurunya mengajak ya, mencari solusi bersama, melibatkan mereka, mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusinya dari diri mereka sendiri. Ini adalah posisi manajer restitusi. Ya. Di sini pendekatan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi bukan memberikan hukuman dan konsekuensi, tapi bekerjasama dengan peserta didik tadi bagaimana memperbaiki kesalahan ada dengan menanyakan, mencarikan solusi bersama, bukan mencari kesalahannya dan sebagainya. Itu posisi yang terbaik dan yang akan kita rubah, kita coba terapkan dalam lingkungan kita, bagaimana kita memposisikan sebagai posisi kontrol yang kelima, ya, manajer. Jadi yang ditanyakan, ya, nanti ada tahapan, ada segitiga restitusi yang perlu kita lakukan, ya. Dan tadi yang saya sebutkan ya, posisi Bapak Ibu coba kalau di rumah Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol itu sebagai apa coba? Nomor berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ke 5-5-nya. Lebih banyak, lebih dominan di mana posisinya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Lebih dominan. Walaupun bisa juga jadi semuanya pada dipraktekkan. Pada lebih banyak mana? Dominan dan mana? Tergantung kebutuhan. Ya semuanya pernah ya. Tergantung suasana emosi masing-masing ya. Iya. Kalau di sekolah mana lebih banyak? Walaupun sudah pernah dipraktekkan semuanya, mana lebih dominan, lebih banyak daripada yang satu dengan yang lainnya. Hukuman ya, penghukum ya, atau pembuat rasa bersalah gitu. Iya. Ngomongnya itu, kamu itu saya. Ngambil nunjuk kan?
Manajer, nanti kita coba bagi manajer Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dengan segitiga attitude, jadi kita ingin memunculkan motivasi internal, intrinsik dalam diri siswa, ya, dengan memposisikan kita sebagai manajer, posisi kontrolnya, ya, dilatih supaya tumbuh dalam diri saya. Jadi berkolaborasi dengan siswa terhadap permasalahan yang mereka hadapi, ya, karena restitusi itu apa? Ya, jadi mengembalikan siswa kepada ini dia, ya. Jadi restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada diri siswa. Bila ada seorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tak usah. Jadi yang dimaksud dengan restitusi menurut dosen adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Ya, jadi kita ingin mengembalikan mereka untuk kembali ke lingkungannya, kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat, karena mereka mau memperbaikinya sendiri, ya, sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Caranya gimana? Ya, tidak membuat PR. Nanti kita coba terapkan segitiga restitusi dulu, ya. Nanti contohnya bagaimana caranya kalau tidak ada PR, ya. Kita pakai segitiga restitusi. Yang pertama, ya. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika dia tidak mengerjakan PR, coba kita terapkan segitiga restitusi. Bagaimana solusinya? Ya, ini kita melakukan proses ini tadi ya dengan melakukan dialog dengan siswa kita, guru dengan orang tua. Ada dia bisa juga dilakukan dengan guru orang tua dan guru dengan siswa agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, contohnya, ya, pertama segitiga pertama itu tadi segitiga ya, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi gini, ketika ada anak yang siswa kita melakukan sebuah kesalahan, ya, maka kalau kita menerapkan segitiga restitusi, yang pertama kita harus, kan kalau orang bersalah itu kan kita harus ini dulu, bikin stabil dulu identitasnya, ya. Jadi tidak langsung membuat dia merasa bersalah, mendapat hukuman, tapi distabilkan dulu, ya, ditenangkan dulu, ya, sambil membuat nyataan, ya. Kesalahan itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna, gitu ya. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Bapak bukan mau mencari kesalahan, tapi kita fokus untuk memecahkan masalah ini, ya. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk diri kamu sendiri dan sebagainya? Ya, itu dalam rangka segitiga yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi yang dibangun di sini adalah prinsip membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran, sehingga anak kita bisa belajar dari kesalahan itu, ya. Jadi berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, ya. Jadi kita memindahkan itu, berubah. Kalau murid tidak melaksanakan kewajibannya, itu kan dia sudah tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan kesalahan, kemudian dihukum lagi, kemudian dibuat merasa bersalah. Dia kan akan merasa tidak nyaman atau tidak merasa tidak sukses dan jadi gagal. Tapi dengan menstabilkan identitas ini, kita menggeser identitas itu, sehingga murid kita bukan hanya dari merasa gagal itu menuju kepada identitas yang lebih berubahnya menjadi sukses. Segitiga yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, misalnya ini. Nah, berdasarkan validasi tindakan yang salah ini berupaya memenuhi kebutuhan tertentu.
Kemudian guru akan berdasar dan pemikiran stimulus menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu dapat membangun hubungan dengan murid. Pernyataan dan pertanyaannya disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi dan memojokkan. Ya. Misalkan ini, ketika anak kita mencoret-coret tembok gitu kan, mencoret-coret meja, atau dia punya tipek tapi digunakan mencoret-coret meja kita. Nah, validasi tindakan yang salah itu kan bisa ditanya kembali. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu pasti melakukan itu ada alasannya atau ada dasarnya. Nanti muncul, ya saya kan mencoret-coret ini karena saya hobinya menggambar misalkan, atau sekedar iseng, nggak ada kegiatan kan. Kalau nggak ada yang lihat, pertanyaan nggak ada ngaku, bersalah-salah. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah bikin kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, kemudian kita tanyakan, ya, menurut kamu masih ingat nggak nilai-nilai keyakinan dan kesepakatan kelas kita? Apa? Iya Pak, kelas kita harus bersih dan kita wajib menjaga kebersihannya, misalnya begitu ya. Nah, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas nggak? Iya, melanggar keyakinan kelas Pak. Jadi anak diajak kira-kira bagaimana solusinya ya untuk supaya hal ini tidak terulang kembali. Nanti muncul dari anak. Nah, ini segitiga ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, saya akan contohkan. Ini sebetulnya skenario ya, saya membuat skenario, tapi juga saya sudah menerapkan yang di luar skenario, tapi yang saya tampilkan di YouTube skenario. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, sudah pernah saya share. Ini bagaimana penerapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter kuat. Ya, jadi memperbarui karakter kesalahan kita. Pertama, stabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana penerapannya? Ini ada contohnya. Kasus Malika saat istirahat tidak bermain dan jajan bersama teman-teman di halaman dan kantin, tetapi justru berada dalam kelas sedang asik menggambar dan mencoret meja temannya serta merusak hiasan yang ada dalam kelas. Oh, mirip Taros ya? Iya. Ini kembaran saya, Bu. Ini menstabilkan ya. Coba dengarkan kata-kata dalam menstabilkan. Gantangan yang ngawon. Itu Bapak. Kalau yang dulu tembem. Apakah kamu tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna?
setiap manusia pernah berbuat salah. Ini kan dalam salah menstabilkan identitas. Bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi terhadap permasalahan ini. Ini pada stabilitas ya, identitas. Karena kedua pada fasilitasi tindakan salah. Kenapa anak itu melakukan hal tersebut? Kita validasi. Kenapa sih? Karena dia hobinya misalnya mencoret-coret. Ya, anak setiap malam kami perbuatan itu ada alasannya kan? Ya, beda ya? Itu ada teksnya itu, ada teksnya tuh ngomongnya. Enggak, benar enggak ada teksnya. Lebih mudah sana atau sini? Beda, ada teks itu ngomongnya, ada teksnya. Ini kameranya ini. Ada teksnya itu. Program zaman dulu tuh. Bukan di Tamburan tuh ya? Apa yang kamu lakukan itu adalah Bom. jadi perbuatan salah itu kita validasi ya. Kenapa dia melakukan itu? Ya, kemudian kita. Nah ini restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Program desa dari desa. Kalau orang kota yang gimana? Udah. Ngomongnya di sambil dengerin kepala begini. Ini sekolah di Seragen. Enggak, bahasanya bagus. Nah itu yang harus kita. Ya. Jawaban ini. Iya. Yang ada secara umum di lingkungan pendidik sekolah-sekolah kan begitu loh, bahasa kontrol 1, 2, 3, 4 kan, posisi kontrol ya. Kalau ini kan ada 5. Masih ingat nggak posisi kontrol? Pertama menghukum, kedua membuat masa, masalah 3 kembang, keempat memantau, kelima manajer. Nah, yang umumnya itu kan yang berlaku 1, 2 gitu, 3 juga ada ya. Yang dominan posisi kontrol 1, 2 kan ya, Bapak Ibu, betul nggak ya? Kalau zaman dulu, iya orang tua kita, guru-guru kita didiknya begitu 1, 2 kan, dengan gitu. Tapi sekarang ya restitusi itu hal yang baru Bapak Ibu. Saya juga baru dapat ini di guru penggerak. Ya. Nah, sebetulnya teorinya itu udah lama, secara teoritis ya. Dari WOSCA dari tahun 98 ada tahun sebelumnya. Nah, karena itu dengan program guru penggerak sebagai lokomotor perubahan di ekosistem pendidikan, ya, berusaha kita praktekkan ini di sekolah kita. Dan saya sudah praktekkan. Kalau ini skenario Bapak Ibu dibuat karena kasusnya mungkin sama mirip tapi orangnya berbeda. Nah, saya sudah menerapkan ini pada ada 2 murid saya, Nasri sama satu lagi, Nasri sama Ferdinand ya, kenal ya, pasti guru Pak Alif kenal bro. Guru kelas 2-nya dari 3 aja, Pak Alif, Pak Agus sama Pak Wadi. Ferdinand dan Nasri berantem dia di bully-bullyan akhirnya berantem.
Saya praktekkan ini Bapak Ibu. Jadi lahir tuh kesadaran lahir kenapa itu dilakukan. Kan kita selama ini kan harus, kalau kita menghukum saja dan masa saja kita nggak tahu tuh latar belakang itu muncul. Kenapa dia melakukan itu? Padahal kan dia ada dasar kebutuhannya dan sebagainya. Jadi solusinya itu ditawarkan pada apa solusi? Jadi kan ada. Menurut kamu apa sih solusi yang akan solusi untuk menjaga masalah ini seperti apa? Ya. Tadi skenarionya Malika akan pertama membersihkan itu dan minta maaf. Itu lahir dari dirinya, bukan dari orang lain, bukan dari gurunya. Gitu. Itu yang membedakan dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, gitu. Ya. Jadi tumbuh kesadaran dalam dirinya, ya, kesadaran dalam dirinya untuk memperbaiki dan dia kembali kepada teman lingkungannya dengan karakter kuat ketimbang kita permalukan dia disuruh ya kan, mohon maaf gitu kan, kalau nyebut nama di depan anak-anak gitu, tunjuk langsung, membuat rasa bersalah, dihukum, maju depan, hormat beda, itu sebetulnya gitu kan. Belum tentu dia akan memiliki karakter kuat ketika dikembalikan ke kelas. Dia benar kan. Bisa jadi pertama jiwanya sakit, kemudian dipermalukan di depan kelas anak-anak teman-temannya, itu belum tentu ada solusi. Gitu. Tapi dengan segitiga restitusi ini kita coba lakukan ya buat semua siswa kita, maka kita ingin ada perubahan. Ya, perubahan dalam pembudayaan disiplin positif dengan cara menanamkan budaya segitiga restitusi. Ya. Jadi juga bagi saya juga hal baru Bapak Ibu, dengan belajar ini kita bisa praktekkan, saya bisa praktekkan, Bapak Ibu bisa praktekkan. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilainya atau keyakinan-keyakinan. Jadi Bapak Ibu awalnya sudah ada keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya, dibangun dulu itu, ya. Kalau belum bikin kesepakatan kelas, bikin kesepakatan kelas dan yakini sebagai keyakinan. Itu dimulai dari siswa. Ya. Caranya gimana? Ya bikin aja kalau membuat kesepakatan kelas itu gimana caranya ya. Dan itu muncul dari diri siswa. Kalau saya kasih sticky note, anak tulis kamu mau seperti apa suasana belajar kita, tulis tuh. Kita tempel, saya fotonya tuh saya masuk dalam slide apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita jadikan tema besar misalkan ya, kan mungkin sama tuh antara satu yang lain. Jadi nggak usah banyak-banyak, kalau buat keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak. Sini ada nggak ya? Jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan buat apa? Ya kan juga susah melaksanakan kalau kebanyakan. Nggak usah 10 kebanyakan, 7 kebanyakan, 3 atau 5 lah. Ya, misalkan hormat, seperti ada disiplin atau saling menghargai antar sesama. Kan kalau 3 anak nulis kan baru kita harus bikin resumenya gitu, bikin rangkumannya dari sekian anak, mana kata kunci yang mewakili ya, yang bisa jadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau sudah muncul keyakinan kelas ini, maka ketika anak berbuat salah dengan segitiga restitusi ini, maka di tahapan terakhir tadi ya, tadi kan pertama menstabilkan identitas, kedua, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Dikaitkan dengan keyakinan. Keyakinan itu berdasarkan yang berasal dari diri mereka. Kita kembalikan ke mereka. Jadi akan tumbuh kesadaran. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Ketiga, masalah-masalah sehingga mungkin. Dan 8, atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang bermasalah. Jadi kita tagih itu perbaikannya. Kamu mau apa lagi? Perbaikan apa? Solusinya apa? Jangan didiamkan, kita tanya, kita tanya. Coba terapkan ini dulu Bapak Ibu. Nanti kita dengarkan laporan seperti apa. Ya, itu kan metodenya beda kan? Metode kontrolnya beda, ya bisa jadi dari 1, 2, 3 atau 4. Belum kita coba dengan metode segitiga restitusi ini.
Coba Bapak Ibu. Apa Bu ya? Ada Iwan merasa. Apa Bu ya lah? Ya, coba Bapak Ada Ibu kesakitan Bu ya lah. terapkan dulu segitiga restitusi. Kita lihat apa yang terjadi berikut. Ya, ini kan harus diterapkan, dipraktekkan supaya kita melihat hasilnya gitu Bapak Ibu. Terhadap anak-anak khusus, Iwan. Tapi kalau anak kebutuhan khusus mungkin agak berbeda. Kayak Cahaya di masa itu nggak bisa bicara begitu. Iwan ABK, bukan Pak Iwan itu. Kalau itu mau bukan Ada ABK. saingan Bu ya lah. ABK nggak sih? Enggak. Diperhatiin. Tapi nanti, nah itu besok ada tes IQ dan psikologi itu bisa diproses. Iya, kalau anak ABK kan bukan masalah IQ. Ya kan, anak ABK itu bisa jadi cerdas, mungkin juga cerdas biasa gitu. Tapi ada, ya nanti ada Nah saja. sisi khusus nanti dalam itu kan bisa ini apa? Lipat ya, nanti ada tabel lipatnya berapa. Ya. Nah, dengan segitiga restitusi ini dapat murid menjadi lebih kuat secara pribadi, ya. Jadi lebih strong. Jadi bukannya kita patahkan semangatnya, memalukan jadi depan kelasnya dan sebagainya. Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, ya. Jadi tentang life skill kan, dia ada masalah ini, tawarkan, tanyakan. Jadi permasalahannya mereka itu bisa mereka pecahkan. Jangan kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kan. Murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Nah, ini contoh-contoh kalimat kelas ya. Oke, ini Bapak Ibu, bagaimana kita membangun budaya positif sudah sampai setengah jam lebih. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di kelas kita, di sekolah kita, sehingga budaya positif itu tumbuh subur ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Nanti kita dengarkan praktik baik yang Bapak Ibu lakukan untuk perubahan sekolah kita ke arah lebih baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Ya, pas waktunya kita pulang. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama kita belajar tentang restitusi budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan untuk perubahan peserta didik kita. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan terjadi. Kita berjumpa lain kesempatan dengan sharing yang lain untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelas kita dan anak didik kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.